Kanan kanan dikit. Nah, gini nggak sih? Gini. Sip, oke. kayak matang nggak sih? Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Roihatus Siha, tapi cukup panggil saya Osi. Sekarang ini saya adalah mahasiswi semester 6 di jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Kenapa dulu milih di Fakultas Keperawatan Unair? Karena sebenarnya kuliah di Universitas Airlangga ini tuh jadi salah satu mimpi saya sejak kecil. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa kok milih Unair dan kenapa kok Fakultas Keperawatan? Karena memang sejak kecil saya sudah berminat atau berniat untuk istilahnya apa ya, masuk di bidang kesehatan. Makanya kenapa kok saya milihnya di Fakultas Keperawatan. Sebenarnya waktu itu saya juga sempat memilih di Fakultas Kesehatan Masyarakat, tetapi ya takdir mengatakan bahwa saya ternyata diterima di Fakultas Keperawatan. Jadi ya inilah saya sekarang di Fakultas Keperawatan Unair. Dan kenapa kok waktu itu saya milihnya Fakultas Keperawatan Unair? Karena yang saya tahu pada tahun 2017 itu ketika saya diterima, Fakultas Keperawatan Unair ini sudah terakreditasi A. Fakultas Keperawatan Unair ini juga memiliki koneksi dengan beberapa universitas di luar negeri seperti La Trobe University dan juga Flinders University di Australia, dan juga ada beberapa universitas lain di Asia seperti Jepang dan Taiwan, seperti itu. Makanya kenapa kok saya milih di Fakultas Keperawatan. Karena ini adalah fakultas keperawatan dan tentunya nanti kita akan lebih banyak berhubungan dengan manusia ya. Yang paling harus dikuasain adalah pelajaran biologi. Jadi karena memang ini nanti di keperawatan ini yang kita pelajari adalah tentang human body ya. Jadi tentang sistem tubuh manusia. Dan sebenarnya nggak cuma tentang sistem tubuh manusia aja sih. Di keperawatan ini kita akan diajarkan tentang melihat manusia dari berbagai sisi. Mulai dari sisi biologisnya iya, dari sisi psikologisnya iya, dari sisi sosial, kultural maupun spiritualnya. Jadi yang paling dasar yang harus dikuasain adalah pelajaran biologi, itu yang pertama. Nanti mungkin kalau ada lagi itu mata pelajaran kimia itu ada sedikit sih nanti, karena kita akan masih berhubungan dengan apa ya, farmasi obat-obatan kayak gitu, biokimia, jadi masih ada kimianya sedikit. Kemudian fisika juga masih ada sedikit karena nanti tentunya kita akan berhadapan dengan alat-alat kesehatan gitu kan ya. Dan yang terakhir sih matematika, pastinya matematika dasar aja kayak ya penjumlahan, perkalian, pembagian. Karena nanti kan sebagai perawat tentunya kita akan menghitung tentang mulai dari apa ya, indeks massa tubuh, kemudian tentang tetesan infus kayak gitu. Jadi banyak sih yang dihitung, tapi mungkin masih simpel-simpel aja hitungannya. Jadi dulu waktu di semester awal itu yang pasti ada mata kuliah wajib umum. Jadi kalau di Unair ini biasanya di semester awal kita akan dihadapkan dengan mata kuliah wajib umum seperti bahasa Indonesia, kemudian kewarganegaraan dan juga agama. Baru nanti di semester selanjutnya itu kita akan lebih fokus ke keperawatan. Dan di semester 1 dan 2 ini kita juga akan lebih dikenalkannya dengan dasar-dasar sih, kayak teori-teori keperawatan, dari teorinya tokoh siapa kayak gitu. Terus juga tentang filosofi keperawatan. Baru nanti ketika kita sudah sampai di semester 3 dan 4, kita akan lebih fokus ya. Nanti kita akan ada mata kuliah seperti psikososial dan budaya, kemudian mata kuliah tentang komunikasi keperawatan, karena nanti ketika kita turun atau terjun langsung di ranah keperawatan ini, di ranah kesehatan, kita akan bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang, dan kita juga tentunya akan bekerja sama dengan dokter, dengan ahli gizi, farmasis dan lain sebagainya. Makanya itu kita di sini juga diajarkan tentang komunikasi. Bagaimana itu berkomunikasi dengan pasien, dengan teman sejawat atau sesama perawat, dengan tim kesehatan lain kayak gitu. Jadi ada mata kuliah komunikasi. Di semester 4 ini menurut saya mulai menyenangkan ya. Kita mulai jelas arahnya kemana. Kita benar-benar mulai tahu atau kita mulai merasakan suasana atau suasana tentang gimana lingkup keperawatan itu di semester 4, karena kita akan ada yang namanya praktik klinik kalau di Unair. Jadi kalau di Unair mulai semester 4 sampai selanjutnya itu kita akan melakukan praktik klinik di tiap semester selama 4 minggu, di mana seperti namanya praktik klinik. Jadi kita akan praktik langsung
di klinik, di rumah sakit kayak gitu. Jadi nanti kita akan langsung berhadapan dengan pasien, kita akan mulai belajar bagaimana itu cara mengkaji dan menggali masalah pasien atau keluhan-keluhan pasien kayak gitu. Jadi di semester 4 ini mulai seru sih kalau menurut saya. Sampai kemudian nanti di semester 5 dan 6 kita akan semakin fokus, karena kalau teman-teman tahu di keperawatan ini tuh sebenarnya tuh keperawatan tuh nggak cuma keperawatan aja. Keperawatan itu masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa cabang. Mulai ada keperawatan anak, kemudian ada juga keperawatan jiwa, keperawatan gerontik yang berhubungan dengan orang tua, keperawatan maternitas itu biasanya tentang ibu hamil dan juga bayi. Misalnya juga ada keperawatan medikal bedah, keperawatan kritis, dan juga masih ada keperawatan komunitas kayak gitu. Jadi biasanya keperawatan komunitas ini lebih memperhatikan tentang masalah-masalah penyakit atau kesehatan di tingkat komunitas kayak gitu. Jadi keperawatan itu sebenarnya luas banget sih kalau teman-teman tahu. Jadi buat kalian yang berminat atau pengen masuk di keperawatan, nggak usah ragu-ragu, karena sebenarnya belajar keperawatan ini nggak akan ada ruginya, karena itu akan tetap bermanfaat dimanapun, dan jadi apapun nanti kalian, ilmu-ilmu yang kalian dapat di keperawatan ini akan tetap berguna kayak gitu. Setelah lulus kuliah yang pasti profesi dulu dong ya. Jadi kalau kuliah di keperawatan itu nggak jauh beda kayak kuliah di kedokteran. Jadi setelah kita kuliah 4 tahun, total 8 semester, nanti kita akan ada tambahan 1 tahun untuk namanya itu ngambil gelar untuk profesi. Jadi kalau dokter memiliki gelar sarjana kedokteran dan juga gelar dokter, di keperawatan ini nanti kalian akan memiliki gelar sarjana keperawatan, dan untuk gelar keperawatnya sendiri itu ada gelarnya itu nurse kayak gitu. Jadi nanti kita akan ada profesi selama 1 tahun setelah kuliah itu untuk mengambil gelar nurse kayak begitu. Dan rencana setelah kuliah kemudian udah profesi, pengennya sih yang pasti kerja dong ya. Nanti sambil kerja berharapnya bisa lah cari-cari beasiswa buat lanjut studi, karena gimana pun juga pengennya nanti ketika saya menjadi seorang perawat, saya benar-benar bisa menjadi perawat yang istilahnya apa, profesional, yang benar-benar expert, yang benar-benar mampu, karena nanti kan kita akan selalu berkaitan erat dengan hidup dan matinya manusia juga kan kayak gitu. Jadi pengennya sih masih pengen lanjut studi. Nah, jadi buat kalian tetap semangat. Semoga mimpi-mimpi kalian nanti bisa terwujud, apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian harapkan. Kalian pengen masuk di jurusan apa, fakultas apa, universitas apa, semoga itulah yang akan dikabulkan dan itu yang akan kalian wujudkan. Yang pasti tetap berusaha, tetap rajin-rajin cari informasi, tetap banyak berdoa, jangan lupa, karena percayalah bahwa setiap hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Kita akan selalu dengan terbuka menanti kalian di sini sampai kalian bergabung di kampus kita, kampus Kesatria Universitas Airlangga. See you here.